Halo semuanya, nama gue Jo atau Sasuke. Kali ini kita bakal ngomongin satu drama yang dari permukaan itu kelihatan kecil, kelihatan receh. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir dan kita gali lebih dalam, permasalahan di drama ini itu sebenarnya udah mengakar dan susah banget buat diberantas. Saking susahnya, meskipun lu orang terkenal dan lu ngasih awareness ke semua orang dan lu yaping 24 jam di Twitter atau di Facebook, masalah ini tuh gak bakal beres dalam 1 atau 2 tahun. Ya, seperti kalian lihat di thumbnailnya, kita bakal ngomongin tentang Waguri hitam. Siapa itu Waguri dan kenapa dia hitam? Mari kupas di sini. Anjir. Jadi Waguri itu tokoh anime. Seperti yang kalian tahu lah, kalau kalian suka searching atau scroll beranda di Facebook, kemarin itu sempat pernah viral karena ada comparison antara tokoh anime ini sama artis sinetron Indonesia. Mereka itu kayak dimirip-miripin. Kayak ini nih fotonya gue liatin, dan foto ini tuh nyepam banget anjir pas lagi tren-trennya. Kayak gue sendiri pun gak pernah lihat animenya, tapi gue tahu karakter ini saking nyepamnya di Facebook. Judul animenya itu Kaoruhana Warin Tosaku, atau bahasa Indonesianya Bunga Harum Mekar dengan Anggun. Jadi kalau kalian suka anime yang berbau romance gitu, give it a try lah, kalian nonton lah. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih dia hitam? Dan untuk jawab pertanyaan ini, kita itu harus balik lagi ke waktu dimana Waguri lagi tren-trennya. Karena kalau kalian timing yang sangat ngehe banget. Ketika dia tren, ada satu running jokes di Facebook yang dimana para meme makers itu buat anime-anime waifu-waifu itu dihitamkan. Bahkan ada grup atau forum yang mendedikasikan tentang running jokes ini. Namanya Forum Penghitaman Anime Massal. Ini tuh kita sebut joke circle lah. Dan gara-gara itu terciptalah foto ini, Waguri hitam. Dan biasanya foto-foto kayak gini itu bisa dijadiin stiker di WA gitu loh, buat candaan anak SMP. Dan ini tuh udah kayak lama banget anjir, udah berbulan-bulan lalu. Fast forward, kemarin ada cosplayer cewek yang bawa running jokes ini ke real event, in real life. Perhatikan kata ini, joke circle yang dibawa ke publik itu biasanya bad ending. Kayak contohnya kalian inget lah Momoy rasis. Si Speed lagi live stream, tiba-tiba didatengin cosplayer Momoy, tiba-tiba dia bilang I am racist, I hate N-word gitu-gituan. What the fuck? You said what? I'm racist. You're racist? Yes. I'm so sorry about that. But What? Ini kan sebenarnya si cewek cosplayer itu lagi ngejok sebenarnya. Dia itu lagi acting jadi Momoy. Tapi kah orang-orang normis di sana tahu? Enggak kan? Si ISO Speednya juga bingung kan? Kejadian itu tuh persis sama kayak yang sekarang. Jadi di Daily Park Mall di Medan kemarin itu ada cosplayer Waguri yang mukanya dietemin. Mukanya doang, tangannya kagak. Ini tuh jadi kontroversi, jadi masalah. Karena secara langsung apa yang dilakukan si cewek ini, dia itu ngelakuin praktik yang dinamakan blackface. Wow, ngomongin blackface anjir. Bentar, kita tunda dulu. Topik blackface-nya kita kesampingkan dulu. Gue mau being real di sini. Dari intro video ini sampai sekarang, gue itu kesannya mau menggoreng cewek ini, mau mempersekusi cewek ini, padahal kagak sebenarnya. Gue itu dalam lubuk hatiku yang terdalam, anjir, gue kasihan. Karena ketika gue lihat video ini, video yang tersebar di TikTok, pertama kali gue lihat itu gue udah tahu kalau niat cewek ini tuh baik. Dia itu cuman pengen ngeramein acara cosplaynya doang, gak ada ill will lah, gak ada maksud rasis dan lain-lain. Mereka tuh gak ada. Cewek ini tuh gak kepikiran sampai sana. Tapi ya udah gimana lagi, dia udah ngelakuin ini, nasi udah menjadi bubur. Videonya itu udah tersebar, disebut viral juga enggak sih, tapi lumayan tren dah. Kemarin peristiwa penghitaman Waguri ini diangkat di X, di Twitter. Dan masalah-masalah kayak gini diangkat ke Twitter pasti rame. Yang bikin postingannya itu @nozelism atau nozel. Dia bilang kayak gini, ini gue yang terlalu woke atau rasis udah dinormalisasi. Terus nunjukin foto video TikTok tadi. Saat video ini dibuat, ini itu udah dilihat sama 479.000 orang, 1,5 juta orang yang lihat. Jadi ya brace yourself untuk lihat komentar-komentarnya lah. Tapi ada hal yang mengejutkan sih bagi gue di sini personally, karena gue pikir komentarnya itu bakal ngegoreng si ceweknya, disebut rasis lah dan lain-lain. Tapi ternyata nggak semua komentar kayak gitu, ada yang ngebela juga. Misalnya kayak si Marisha, tergantung konteksnya sih. Waguri yang dihitamkan di sini bukan berarti merendahkan orang berkulit hitam. Kayak gitu-gitulah pembelaannya. Tapi kekeh sih, emang lebih banyak yang bilang kalau cosplay itu
jatuhnya rasis. Karena memang ya emang rasis. Aduh, gue dengan berat hati ngomong ini ya. Emang faktanya kayak gitu. Meskipun niatnya itu bagus buat ngeramein acaranya, tapi kan outcome-nya kayak gitu, beda. Jadi kalau misalnya ada orang normis lihat ini tanpa konteks apapun, ya pasti disebut rasis lah. Pasti itu. Sekarang di sini itu si Nozzle, orang yang pemostingnya, itu tuh banyak orang yang bilang dia itu gak asik lah, gak lucu. Tahu istilahnya party pooper, orang yang gak asik di sebuah pesta. Tapi gimana ya, menurut gue, seseorang harus speak up tentang ini. Kalau bukan si Nozzle pun, pasti ada orang lain yang speak up tentang hal ini. Dan ini tuh bukan karena dia terlalu woke, karena ini emang fucked up anjir. Ini itu fundamental dari jokesnya udah salah banget. Jokesnya itu kan ngetawain orang yang berkulit hitam. Hitam sama dengan lucu, gitu kan. Ini itu joke rasis yang udah normal. Bukan dinormalisasi, tapi emang udah normal. Ideologi kalau kulit hitam itu jelek, kulit hitam itu gitu-gitulah, pokoknya sesuatu yang berbau negatif itu tuh udah mengakar dari orang-orang Asia. Itu kenapa standar kecantikan orang Asia ya gitu, kulitnya putih, radiant white gitu-gituan. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Lagian kalau ngehina orang dari kulitnya itu jahat banget sebenarnya. Itu tuh sesuatu di luar kontrol mereka. Ada satu komentar Twitter yang gue markah karena menurut gue komentarnya bagus. Dan ini komentarnya. Yang jadi dasar berpikir adalah kenapa kulit hitam dianggap lucu? Humor apa yang didapat dari kulit berwarna hitam? Apa terbawa lelucon yang gak berkelas yang dikit-dikit ngatain ireng? Intinya, kenapa hitam itu lucu? Gue suka banget komentar ini karena dia nyentuh akar dari permasalahan jokes ini. Kita udah tahu kalau di Twitter itu udah rame ya, udah banyak orang yang ngomongin nih, udah ada noise. Dan sekarang kita bakal lihat tanggapan si cosplayernya kayak gimana. Dan fun fact buat kalian, yang klarifikasi itu ada dua orang. Yang pertama, si cosplayernya sendiri. Dan yang kedua, orang yang punya video cosplayernya juga joget pakai waguri hitam. Jadi viralnya itu bukan di akun cosplayernya itu sendiri, tapi di temennya. Dan menurut gue ada hal yang unik di setiap klarifikasinya. Biasanya orang kalau klarifikasi paling semenit 2 menit. Enggak, si cosplayernya klarifikasi 5 menit dan temen cosplayernya klarifikasi 3 menit. Jadi ya lumayan dan harus kita simak. Sekarang kita bakal dengerin klarifikasi si cosplayernya dulu ya, yang cosplay jadi waguri hitam. Ini untuk klarifikasinya. Dan di sini aku hendak memberikan kejelasan mengenai tindakan aku, yaitu cosplay karakter waguri dengan menghitamkan wajahku. Honestly, aku cosplay waguri seperti itu dikarenakan beberapa faktor. Nah, alasan utamanya karena meme waguri yang viral, yaitu meme wagureng. Sedikit penjelasan terlebih dahulu mengenai meme atau jokes mengenai wagureng ini. Meme atau jokes mengenai waguri yang dihitamkan ini bermula dikarenakan para karbit yang tidak terima karena waifu mereka dihitamkan. FYI, karbit itu mereka adalah orang-orang yang mengklaim suatu karakter sebagai waifunya tanpa mengetahui biodata dan latar belakang karakter tersebut. Nah, dari tindakan tersebutlah yang dapat membedakan bahwa penggemar asli tidak mempermasalahkan mau sehitam apapun warna kulit karakternya. So, jokes ini sebenarnya tidak bertujuan untuk melakukan tindakan rasisme, melainkan untuk melindungi para waifunya dari para karbit yang asal mengklaim karakter tersebut. Dan tindakan penghitaman waifu ini berkaitan dengan istilah hiperbola, yaitu menghitamkan kulit salah satu karakter dengan warna yang lebih hitam dari kulit asli manusia sewajarnya. Dan ya, itu tujuannya untuk memberikan sarkas kepada para karbit yang rasis. So, I think ini awal jokesnya itu tidak ada niatan untuk rasis, melainkan untuk memanas-manaskan para rasisme. But sayangnya banyak orang yang FOMO ikut-ikutan menggunakan jokes ini tanpa tahu tujuan awalnya, sehingga menjadikan jokes ini sebagai ranah rasisme, yang membuat sebagian para pengguna sosial media, terutama normis, menganggap jokes ini adalah jokes rasis seperti blackface. Nah, alasan yang selanjutnya itu karena sebagai bentuk sarkasku terhadap orang-orang yang tidak suka cosplayer yang berkulit tan seperti aku. Dan tidak sedikit orang-orang yang menghina para cosplayer yang memiliki tan skin dikarenakan menganggap para cosplayer yang memiliki kulit yang lebih gelap dari waifunya atau husbunya dianggap telah merusak waifu atau husbunya. So, aku berpenampilan seperti itu guna memberikan sarkas kepada mereka bahwa mau sehitam apapun kulitnya itu tetap cantik. Dan aku menghitamkan wajahku tidak sembarangan.
aku masih menggunakan basic makeup seperti contour, highlight, alis yang rapi, bulu mata, dan juga soft line agar terlihat lebih cantik. Dan sedikit informasi dari kalian, sejujurnya aku tidak tahu mengenai sejarah blackface yang kalian bilang itu. Aku minta maaf mengenai ini karena wawasan aku yang kurang luas dan tidak terpikirkanku bahwa tindakanku tersebut ada kaitannya mengenai sejarah blackface tersebut. Kesimpulannya, aku benar-benar tidak ada niatan untuk melakukan tindakan rasisme mengenai blackface dan sembarangan ikut jokes mengenai wagurang tersebut. Tindakan aku itu berinisiatif untuk membuktikan bahwa mau sehitam apapun kulit karakter ataupun seseorang, itu tidak ada yang salah dengan wajah ataupun sifatnya. Dan dari awal keberangkatanku menuju event hingga aku menghapuskan makeup tersebut, tidak ada tindakanku yang mencela dan rasis terhadap tindakan aku tersebut, seperti mengolok-olok, membawa istilah blackface, dan juga berperilaku aneh dan tidak wajar. Dan dalam lubuk hati yang paling dalam, aku ucapkan permohonan maaf ini kepada kalian yang merasa tersinggung dan tidak terima. Di klarifikasi ini jelas banget si ceweknya rada maksain, rada overkill. Tapi di sini gue gak mau nitpicking kayak poin ini salah karena ini alasannya, poin 2 salah karena ini alasannya. Menurut gue itu gak wise. Dalam kacamata yang lebih luas, ini tuh cuma bocil yang kurang wawasan aja. Klarifikasi ini tuh ngasih vibes kayak, tau gak sih ketika lu ujian dan ada pertanyaan esai yang lu gak paham-paham banget, dan karena lu gak paham akhirnya jawabannya itu panjang dan sedikit ngalor ngidul. Terus di sana dia ngejelasin tentang karbit, waifu, gitu-gitu, yang dimana di mata normis mereka itu gak ngerti apa itu istilah karbit, apa itu istilah waifu. Jadi penjelasan dia pun sesuatu yang sifatnya masih di dalam circle itu. Padahal isu yang dihadapi sekarang itu tuh lebih luas dari itu. Tapi di sini gue sangat 100% percaya banget ketika dia minta maaf dan dia bilang dia gak tahu ini tuh bakal jadi rasis. Gue percaya. Dan ini ada klarifikasi dari temennya, yang mana klarifikasi ini lebih straightforward, lebih to the point. Dan yang lebih lucu di akhir videonya, dia bait backs ya. Dia fight ke orang yang angkat kasus ini ke X, si Nozel. Dia ngeliatin jejak digitalnya, yang ya lihat aja kalian gimana di fotonya. Kata Jawir berkeliaran, dan Jawir itu singkatan dari Jawa Ireng. Jawa Ireng artinya Jawa hitam. Ya gimana ya, emang rada hipokrit sih itu. Kesannya standar ganda. Tapi sisi positifnya, gara-gara ada drama-drama kayak gini, orang tuh sekarang jadi aware. Dan endingnya semuanya saling mengingatkan. Dan semoga hal-hal kayak gini gak kejadian lagi. Jujur ya, di video ini sebenarnya gue itu rada bias. Karena dulu pas SMP kelas 1, gue pun melakukan hal yang sama kayak si Kansa, cewek yang cosplayer. Yaitu berbuat sesuatu dengan niat yang baik, tapi akhirnya jadi jelek. Gue pernah dengerin satu pidato di dalam masjid dan gue tepuk tangan. Ini gue dimarahin ustadz, yang mana gue gak tahu kalau tepuk tangan di masjid itu salah. Niat gue cuma appreciate doang, kayak pidatonya bagus. Terus tepuk tangan, habis itu dihukum, sialan. Paling gitu sih. Bye guys.